Hari ini kita akan membahas kembali tentang persamaan nilai mutlak ya. Namun topik kita hari ini adalah menyelesaikan persamaan nilai mutlak linier satu variabel dengan menggunakan sifat mutlak X sama dengan akar X kuadrat ya. Nah, saya akan berikan contoh bagaimana menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan menggunakan akar ya. Nah, saya di sini sudah memiliki soal yaitu X plus 7, jadi mutlak X plus 7 sama dengan 2. Nah, penyelesaiannya adalah kalian bisa lakukan dengan beberapa langkah ya. Langkah pertama, kita ubah dulu nilai mutlaknya. Kita ubah nilai mutlak X-nya itu X plus 7 ini menjadi akar X plus 7 kuadrat ya. Itu dulu yang harus kita lakukan pertama. Oke, kalau kita sudah mengubah nilai mutlak ini, maka persamaan ini akan menjadi akar ya, akar X plus 7 kuadrat gitu ya, sama dengan 2. Kemudian setelah itu langkah kedua harus kita lakukan ya, mengkuadratkan ya, menghilangkan akar ya dengan mengkuadratkan kedua ruas gitu ya. Jadi untuk menghilangkan akar ini maka kita harus kuadratkan kedua ruas, itu ruas kiri dan ruas kanan. Oke, ini berarti akar X plus 7 kuadrat ya dengan 2, ini kita kuadratkan kedua ruas ya, akarnya hilang ya. Bukan menghilangkan akar, tapi menjadikan pangkatnya ini ya menjadi satu gitu ya, sehingga tidak pangkat pecahan lagi ya. Sama sih juga menghilangkan akar gitu ya, itulah singkatnya ya. Oke, sehingga ini akan menjadi X plus 7 kuadrat sama dengan 2 kuadrat gitu ya. Kemudian langkah ketiga ya, jadi menjadikan bentuk gitu ya, menjadikan persamaan tersebut atau mengubah persamaan tersebut menjadi X plus 7 kuadrat dikurangi 2 kuadrat sama dengan 0 gitu ya. Nah, ya, menjadikan atau mengubah persamaan ini menjadi ini gitu ya, sehingga ini akan menjadi apa, X plus 7 kuadrat dikurang 2 kuadrat sama dengan 0. Kalian ingat ya, bentuk persamaan kuadrat yang seperti ini, A kuadrat negatif atau kurang B kuadrat minus B kuadrat, itu kalau difaktorkan akan menjadi apa? Nah, kuadrat negatif B kuadrat kalau difaktorkan ini akan menjadi apa? Nah, ini akan menjadi A plus B kali A min B. Nah, sama juga halnya dengan ini ya. Kita anggap ini sebagai A, 2-nya sebagai B. Jadi kita anggap X plus 7 sebagai A, 2-nya sebagai B. Jadi ini adalah A kuadrat negatif B kuadrat gitu ya. Sehingga kita bisa ubah nanti bentuknya ke dalam bentuk ini. Nah, sehingga ini akan menjadi
X plus 7. Nah, ini A-nya dulu kan, A plus B. A plus B, gitu kan. Plus 2. Itu dikali dengan X plus 7 negatif 2 sama dengan 0. Sehingga ini menjadi X plus 9 X plus 5 sama dengan 0. Nah, setelah itu mencari akar-akar ya. Nah, langkah selanjutnya saya pakai merah ini ya. Ini langkah keempat ya. Mencari akarnya gitu ya, akar penyelesaian dari ini, yaitu X plus 9 sama dengan 0 atau X plus 5 dengan 0. Sehingga ini menjadi X sama dengan negatif 9 atau X sama dengan negatif 5. Nah, jadi HP-nya sama dengan negatif 5, negatif 9. Ya, saya kasih penekanan di sini ya. Di kalian harus ingat ini ya, saya pakai tinta yang berbeda. Kalian harus ingat bagaimana mencari akar-akar kesamaan kuadrat ya. Oke. Itu. Nah, contoh selanjutnya ya, kita akan melihat bagaimana menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks ya. Nah, jadi ingat lagi, di yang langkah pertama kita harus ubah dulu nilai mutlaknya menjadi akar X kuadrat gitu ya. Kemudian kita harus menghilangkan akarnya dengan mengkuadratkan kedua ruas gitu ya. Kemudian menjadikan dia dalam bentuk yang ekuivalen dengan A kuadrat min B kuadrat sehingga bisa difaktorkan. Kemudian yang terakhir baru kita mencari akar-akarnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya langkah-langkahnya. Oke, kita akan lanjutkan untuk contoh soal yang berikutnya. Bagaimana kalau kalian memiliki nilai mutlak dari 3x plus 4 gitu ya, sama dengan, nah bagaimana kalau 2 nilai mutlaknya? Nah, sama juga penyelesaiannya. Langkah pertama kita harus ubah ya, ubah nilai mutlak dari 3x plus 4 itu menjadi akar apa? 3x plus 4 kuadrat. Nah, begitu pula dengan ya, pokoknya setiap nilai mutlaknya kita ubahlah seperti ini. Nah, begitu pula dengan akar dengan mutlak x min 2 itu ya, kita ubah menjadi x min 2 kuadrat. Nah, akarnya gitu kan. Nah, ini menjadi akar dari 3x plus 4 kuadrat gitu ya, sama dengan akar dari x min 2 kuadrat. Nah, langkah kedua apa? Mengkuadratkan ya, mengkuadratkan kedua ruas ya untuk menghilangkan akar ini ya. Jadi ini adalah akar Jadi kita kuadratkan kedua ruasnya, x 4 kuadrat sama dengan k. Nah, ini kita kuadratkan sehingga akarnya akan hilang ya, berubah menjadi pangkat 1 gitu ya. Sehingga ini akan menjadi 3x plus 4 kuadrat x plus 2 kuadrat. Nah, langkah selanjutnya, nah ini kan kalian sudah bisa ya mengubah bentuk ini dalam bentuk x pangkat x 3x plus 4 kuadrat sama dengan min 2 ya. Nah, x
min 2 kuadrat. Ya. Kemudian kalian pindahkan x min 2 nya ini menjadi langkah ketiga ya. Langkah ketiga ya, jadikan bentuk a kuadrat min b kuadrat, kayak gitu kan. Nah, jadikan bentuk a kuadrat min b kuadrat. Oke. Apa? Nah, gitu. Sehingga ini menjadi 3x plus 4 kuadrat dikurangi, ya, ingat kembali ya, ini sebagai A, ini sebagai B, sehingga ini kan faktornya adalah A plus B kali A plus B kali A negatif B atau A minus B ya. Sehingga menjadi apa nih? 3x plus 4 plus x min 2 gitu ya. Nah, kemudian hati-hati di sini ya kalau dimengurangkannya ya. 3x plus 4 dikurangi, ini harus dikurung ya, x min 2 ya. Ini kenapa harus dikurung? Karena ini negatif ya, dia harus mengalir ke dalam dia. Nah, oke, ini menjadi 3x tambah x menjadi 4x, 4 tambah negatif 2, nah gitu ya. Kemudian ini 3x, ini kita ubah dulu pelan-pelan, nah, min x plus 2 gitu jadinya berubah nih. Nah, jadi 4x plus 2, ini 3x kurang x, 2x ya, 2x plus 6 sama dengan 0. Nah, baru cari angka keempat. Nah, cari akar-akar penyelesaiannya. Ini kan 4 ini adalah 4x plus 2 sama dengan 0, atau 2x plus 6 sama dengan 0, kan gitu ya. Sehingga ini menjadi 4x sama dengan negatif 2, x sama dengan negatif 2 per 4, atau x sama dengan negatif setengah ya. Ini 2x plus 6 sama dengan 0. Kalau saya tulis lagi ya, 2x sama dengan negatif 6, maka x sama dengan negatif 6 per 2, maka x nya sama dengan negatif 3. Jadi HP nya ini sama dengan negatif 3, negatif setengah ya. Nah, dilihat, kalian bisa cermati kembali ya. Nah, di langkah pertama kita harus ubah dulu ke dalam bentuk akar yang dikuadratkan, gitu, akar kuadrat. Kemudian setelah itu menghilangkan akarnya, baru kita jadikan bentuk a kuadrat minus b kuadrat, sehingga bisa difaktorkan menjadi a plus b dikurangi a min b. Setelah itu baru kita cari akar-akar penyelesaiannya. Nah, akar-akar itulah yang menjadi solusi ya dari persamaan nilai mutlak tersebut, gitu ya. Nah, sampai di sini saya rasa kalian bisa memahami ya. Saya akan share dokumennya. Nah, selamat belajar. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan. Selamat pagi.